Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Karena waktu tidak akan terulang kembali, maka mari kita mulai saja acara ini. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu kabar. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi berbagi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 oleh Ibu Luma Ferawati. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lubukakam, Bapak teman kepala sekolah SMP Negeri 2 Lubukakam, Bapak Ibu guru serta staf pegawai seluruh SMP Negeri 2 Lubukakam. Untuk kesempatan kali ini saya sebagai moderator acara ini akan menyampaikan kata tertib acara, yaitu yang pertama kata sambutan dari saya sendiri, kedua pembacaan doa oleh Bapak Agus Ibrahim, ketiga kata sambutan sekaligus pembukaan yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, dan terakhir penyampaian materi berbagi budaya positif dari Bu Duma Ismauli Ferawati Samosi SPD. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Agus, saya mohon membawakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengambil keberkahan pada acara yang kita lakukan pagi menjelang siang hari ini, sama-sama kita tangan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar kiranya acara ini mendapat ridhonya. Izinkan dalam hal ini saya agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Ya Allah, kami berkumpul di ruangan ini ya Allah dalam kegiatan sosialisasi berbagi budaya positif CGP Angkatan 7 pendidikan program guru penggerak ya Allah. Berikanlah acara ini acara yang meridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan berbagi ini menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi kami, yang nantinya dapat kami aplikasikan di dalam kegiatan kami, dalam tupoksi kami sebagai seorang guru dan anak pendidikan di sekolah yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Agus yang telah membimbing doa. Semoga doa yang kita panjatkan dijabah Allah Subhanahu wa taala dan kita menerima syafaat dari doa tersebut. Kemudian acara yang kedua adalah pembukaan dan sekaligus kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudarmadi SPD. Pada Bapak saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mari kembali sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul di ruang guru SMP Negeri 2 Lubukakam yang kita cintai. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang terutama Ibu Duma Ismauli Ferawati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Jadi pada kesempatan ini Ibu Duma Ferawati SPD sedang melaksanakan
ya program ataupun praktek baik, ya. Praktek baik untuk mengikuti ya seleksi calon guru penggerak angkatan ke-7. Ya, kami harapkan, saya harapkan apa yang dilakukan atau menjadi praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Duma Perawati SPD ya bisa memotivasi Bapak Ibu guru semuanya ya nantinya bisa mengikuti jejak untuk menjadi calon guru penggerak. Mungkin yang tinggal angkatan ke-10 nih. Yang ya 9 10 ya. Ya mohon kepada Bapak Ibu ya yang memenuhi syarat untuk menjadi guru penggerak ya bisa mengikuti ya seleksi pada ya tahap atau angkatan 9 dan angkatan ke-10 ya. Jadi kami harapkan dengan kegiatan sosialisasi praktek baik ya atau budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Duma Perawati SPD ya bisa Ibu atau Bapak Ibu guru lakukan ya di kelas ya walaupun Bapak Ibu belum menjadi calon guru penggerak ya. Tidak harus menjadi guru penggerak atau calon guru penggerak bisa melakukan praktek-praktek baik tadi atau budaya positif. Ya budaya positif atau praktek baik itu bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu ya walaupun belum menjadi calon atau guru penggerak. Jadi itu harapan kami ya semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Duma Perawati SPD ya bisa memotivasi, bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Ya. Jadi dengan membacakan atau memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan bismillahirrahmanirrahim sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Duma Perawati SPD secara resmi saya buka. Dan sudah dengan bilai tapi wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkesempatan untuk membuka acara ini sekaligus memberikan motivasi kepada kami guru-guru untuk lebih mau mengikuti program ini. Kemudian acara yang utama yaitu penyampaian materi berbagi budaya positif dari Ibu Duma Perawati, Ibu Duma Risma Lauri Perawati Samosir SPD. Kepada Ibu, saya persilakan. Terima kasih buat Ibu Moderator dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pembantu Kepala Sekolah sekalian, beserta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di mana pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi yang akan saya sampaikan. Teman Bapak Ibu semuanya di sekolah ini, saya Duma Risma Perawati Samosir SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Ini salam dan bahagia ini adalah sapaan bagi calon guru penggerak. Jadi ada maksud dari salam dan bahagia. Ini nanti kalau saya ucapkan salam dan bahagia, Ibu balas juga dengan salam dan bahagia. Kita ulangi ya Ibu. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia maksudnya gini Bu. Kalau salam berarti kita mendoakan. Ya, mendoakan. Kita mendoakan kita sehat, anak-anak kita juga sehat. Dan kita juga bahagia dalam mengajarkan anak-anak kita. Dan anak-anak kita juga bahagia di dalam menerima pelajaran dari kita. Jadi itu moto dari guru penggerak salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mensosialisasikan berbagi budaya positif. Berbagi budaya positif. Di dalam budaya positif ada 6 topik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua,
hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Oke, sebelum lanjut Bapak Ibu, saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, apalah kira-kira itu budaya? Budaya positif. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, berdiri Bu. Kebiasaan, ya. Berarti kebiasaan. Tapi di sini kita mensosialisasikan kebiasaan, bukan kebiasaan yang negatif, tapi kebiasaan positif, ya. Jadi secara garis besarnya, ya, disiplin positif merupakan proses pembelajaran, ya, untuk mendidik anak didik melakukan kontrol diri dan pembentukan percaya diri yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap anak didik sehingga tercipta lingkungan yang positif. Oke, sebelum lanjut Bapak Ibu, saya akan minta tolong kepada 2 orang guru. Ya, kita buat contoh sebuah paradigma, ya. Siapa yang bersedia? Oke, Bu Ismaya 1 ya. Satu lagi Ibu Nenggolan, Ibu Reci. Oh, lagi bantu. Oke, Ibu Samsia. Oke, sini Bu. Oke, nanti satu orang menggepal menggepalkan tangan, kepal satu tangan, ya. Misalkan Ibu Ismail lah ya, kepal satu tangan. Tapi Ibu mengepal ini karena Ibu menyimpan sesuatu yang paling berharga dalam hidup atau diri Ibu. Lalu satu orang lagi ini merayu, bukalah, saya mintalah, saya inilah, dipaksa atau dirayu atau diapain gitu. Jika dia mau membuka, jadi nanti Ibu Ismaya mau nggak membukanya atau tidak? Jadi berhasil tidak gitu. Ayo coba 30 menit Ibu kepal tangan Ibu. 30 detik. Maaf lampu saya nggak bisa karena saya berharap di saya. Nanti di mana itu ada garis tangannya itu. Ini garis tangannya ada. Tapi ini merupakan sangat berharga. Iya, tapi yang ada apa depannya ya kan? Tahu. Nanti kali itu saya maaf ya berharga. Nggak mau tahu gitu. Jadi nanti karena ada hadiah-hadiah juga tuh nanti. Kalau ada hadiahnya. Nah saya nggak mau. Ini apa ini permainan ini? Kalau bisa saya bacakan nanti dapat hadiahnya mobil apa aja. Kalau ini ada hadiah, kan ada hadiahnya. Sudah punya mobil, tapi ini walaupun nggak barang besar, nggak barang yang semua, tapi saya ini adalah yang sangat pribadi sama saya. Oke. Gimana Ibu? Berhasil Ibu untuk merayunya? Oke. Ibu, kenapa Ibu nggak membuka kepalan tangan Ibu? Karena saya merasa inilah hak pribadi saya. Hak saya misalnya tidak menyerahkan anak saya pribadi berharga diri saya rumah saya sendiri. Oke, terima kasih Ibu. Silakan duduk. Oke Ibu, dari contoh paradigma itu tadi berarti si ibu yang si A tadi tidak mau membuka kepalan tangannya. Karena di dalam kepalan tangan dia itu kan ada yang paling berharga yang dia kepal.
berarti dia dipaksa, dirayu pun dia tidak akan mau membagikan sama orang. Ya, jadi jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, itu salah satu contoh paradigma. Oke. Di dalam teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, ada 4 ilusi. Ya, ada 4 ilusi Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita tahu, ya, sebenarnya kita ini kan tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol kita. Tapi kita sebagai pendidik, kita harus mengontrol murid kita. Tapi dengan cara apa? Dengan cara pendekatan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Ya. Kadang ada guru melakukan sebuah penguatan positif kepada muridnya. Akhirnya murid ini ketergantungan. Ya. Kalau tidak guru itu yang menyuruh dia tidak akan mau. Ya. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, kita kadang sering melakukan ini kepada murid kita. Kadang kita membuat merasa bersalah kepada murid kita. Memang suara kita lembut. Ya. Kenapa lagi kamu terlambat anakku? Itu contohnya ya. Udah ibu bolak-balik bilang. Sudah ibu bapak ibu guru lain juga mengarahkan kamu agar kamu jangan terlambat. Tapi kamu terlambat aja. Suaranya pelan, nggak kuat. Gimana lah ibu mempertanggungjawabkan ini? Nanti ibu ditegur kepala sekolah. Gimana coba? Nah, kita membuat murid kita itu merasa bersalah. Lalu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering ini. Apalagi kita sebagai ibu di rumah. Karena kita merasa saya ini kan orang tua. Anak-anak kita itu kita paksa. Kamu harus bisa ranking. Kalau enggak ibu enggak akan memberikan hadiah. Ini. Kadang kita juga di sekolah seperti itu kepada anak-anak kita. Jadi ini ada 4 ilusi teori kontrol yang disampaikan oleh Bapak Dr. William Glasser. Lalu, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini kita disuruh untuk bisa mengubah ya paradigma kita perlahan sedikit-sedikit mengubah sikap dan perilaku kita dulu. Karena kita terus terang tidak akan bisa mengubah orang lain. Karena memegang kontrol itu kan kita sendiri. Bukan orang lain. Dan kita juga tidak akan bisa mengubah kontrol orang lain, mengontrol orang lain. Itu. Oke, kita perhatikan di sini. Di sini ada stimulus respon dan ada juga teori kontrol. Di dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama katanya. Tapi kalau di dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Benar nggak Bapak Ibu? Berbeda kan? Tidak akan pernah sama antara saya dengan Ibu Jalmi contohnya. Tidak.
Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pasti tidak ada yang sama. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol, ya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita, ya. Lalu yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam respon, ya, stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contoh, anak-anak kita dalam kelas, kita tahu, ya, dia melakukan hal yang mencengkelkan. Misalnya dia ribut, dia sering jahil, dia ini. Itu kita tahu bahwa dia itu berbuat kesalahan, kan? Tapi di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin anak itu kurang kasih sayang di rumah, ya. Tapi di kelas dia ingin kita perhatikan. Itu maksudnya. Jadi semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku dia seperti itu tadi membuat kita jengkel, padahal dia itu bermaksud ingin agar kita perhatikan. Ya, itu. Lalu yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Gak bisa orang lain mengontrol kita. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi sama, ya, kebalikannya. Lalu yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berkolaborasilah yang paling tepat, ya, itu. Lalu yang kedelapan, model berpikir dalam stimulus respon, ya, model berpikir menang kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang. Itu dia. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Kita lanjut topik yang kedua, yaitu motivasi perilaku, hukuman, dan penghargaan. Tadi kan ada 6, ya. Budaya positif ini yang kedua. Menurut Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sering kita ini. Ini untuk diri kita dulu, ya, sebagai guru. Kadang, nanti saya kena tegur, surat teguran dari kepala sekolah. Padahal memang gak ada di sekolah kita gitu, ya. Saya datanglah tepat waktu. Saya datanglah sebelum bel berbunyi. Nah, bukan dari dirinya. Sama seperti anak-anak kalau kita contohkan di dalam ruang kelas. Kita suruh kerjakan tugasnya di rumah, ya, nak. Tapi dia tidak mengerjakan di rumah. Dia sampai di sekolah contek kepada kawannya, tugas kawannya. Yang penting dia tidak kena hukum. Dia hanya merasa agar dia nyaman. Bukan dari dirinya sendiri. Itu maksudnya yang pertama. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Untuk mendapatkan imbalan. Misalnya kalau kita Bapak Ibu guru, biar saya dianggap paling jago, biar saya dianggap paling inilah, paling itulah. Ya, sama dengan anak-anak. Kadang kita, ayo, siapa nanti yang bisa mengerjakan tugas paling benar, ibu akan kasih nanti permen, contohnya. Gara-gara itu dia baru mau mengerjakan, bukan dari dirinya sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ada 3. Ya, jadi kita merenung dulu dalam diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Yang manalah saya, ya? Yang manalah perilaku saya selama ini?
direnungkan dulu dalam hatinya. Apakah saya ini hanya datang ke sekolah ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, nanti kena surat dispensasi, atau saya ingin mendapat penghargaan, atau saya nomor 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang manalah kita? Oke, Ibu Asia. Oke, ini dalam hati aja lah, ya. Oke. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa Bapak Ibu dikatakan keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Atau mengapa enggak tata tertib? Ya, peraturan SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Ya, kenapa? Karena peraturan untuk dilanggar. Karena peraturan untuk dilanggar, kata Pak Tambah. Jadi kalau keyakinan kelas, berarti kan kita sudah kita konsep bersama kan? Kita membuat sendiri keyakinan kita. Kita tuliskan masing-masing bagaimana keyakinan yang akan kita buat di dalam kelas kita, agar kita nyaman di dalam kelas tersebut. Jadi kita tidak akan melanggar apa yang sudah kita buat sendiri, gitu maksudnya. Jadi kita sudah menyepakati apalah keyakinan kelas yang bisa membuat kelas kita menjadi nyaman untuk belajar. Berarti kita tidak akan melakukan atau melanggar yang kita buat sendiri. Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ya, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, ya, diharapkan meningkatkan kedisiplinan murid yang muncul dari diri sendiri yang menciptakan suasana kelas aman dan nyaman. Contohnya gini loh, keyakinan kelas ini. Jangan datang terlambat. Akhirnya anak-anak itu jangan katanya. Seakan-akan kita memaksakan. Kalau di dalam kalimat keyakinan kelas, kita bisa membuat contohnya datanglah tepat waktu. Nah, jadi kita tidak ada istilahnya seperti memaksa. Nah, gitu. Itu contoh keyakinan kelas. Oke, yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini pasti kita sudah tahu lah ya. Sandang, pangan, ya kan? Itu bertahan hidup. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Ya kan? Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Oke, kita lihat ada satu contoh. Ini di sekolah SD ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Dari kebutuhan dasar tadi, apalah ya yang kira-kira alasan Doni tadi untuk melakukan hal itu? Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar tadi kan? Apalah kira-kira Bapak Ibu dengan kasus Bu Ambar tadi itu? Hah? Penguasaan, kesenangan, apa?
Dia sering meminta bekal. Hah? Kebutuhan bertahan hidup. Dia bisa kena iya, masalahnya yang kita perhatikan. Bukan penguasaan. Dia menguasai, dia merasa bangga kalau dia sudah bisa menguasai kawannya. Masuk kan? Lalu kesenangan. Masuk tidak? Dia merasa senang bisa melakukan itu kepada kawan-kawannya. Iya, betul sekali. Oke, sekarang saya akan bagikan ada satu kertas, yaitu kita refleksi. Beberapa guru akan saya bagikan lingkaran 4 kebutuhan dasar. Di sini saya nanti akan bukan menyuruh ya, meminta kepada Bapak Ibu untuk menuliskan di setiap lingkaran ini, ya yang saya tunjuk, setiap lingkaran diterima disayang. Satunya lingkarannya. Tapi dibagi 4 itu Pak. Oh, Jadi makanya ada lingkaran 4 kebutuhan dasar. Diterima disayang, nanti bayangkan bagaimana bisa, senang, bebas. Oke Bapak Ibu, ini akan saya bagikan yang untuk Bapak Ibu isi. Ay, Pak. Siapakah yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Itu bisa menjadi salah satu pemicu untuk membantu menjawab refleksi yang saya buat tadi. Oke, saya tunggu Bapak Ibu. Misalnya kamu, kita ini kan ingin diterima, disayang, ya. Siapa gitu misalkan. Kita bisa bebas gitu loh. Kebutuhan dasar kita ngapain gitu. Lalu senang. Bebas, kita bebas apa misalkan, bebas jalan-jalan, bebas berekspresi atau apa gitu. Pokoknya ibu tuliskan lah. Kemana lah dia masuk? Misalnya diterima disayang. Misalnya siapa? Misalkan anak atau orang tua. Nah, diterima disayang. Suami nggak sayang nggak? Oke, dituliskan Bapak Ibu. Suami disayang kalau duit ada. Aduh, jangan gitu lah Ibu. Udah Bapak Ibu?
memberikan pendapat. Ini yang senang jalan di senang. Bisa. Udah Bapak Ibu? Belum, kurang paham ini. Lingkaran 4 kebutuhan dasar. Diterima, disayang, bisa, bebas, senang. Dengan pertanyaan itu kayak mana itu, Bu? Mohon penjelasannya, Bu. Apa hubungannya, Bu? Iya, hubungannya. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kan ingin kebutuhan hidup, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, ya kan? Penguasaan, kebebasan, kesenangan. Coba Ibu bayangkan kebutuhan dasar apa yang paling Ibu banggakan atau Ibu rasakan di dalam kehidupan Ibu gitu. Misalnya kalau diterima disayang, lingkaran kebutuhan dasarnya itu apa kira-kira? Kalau kebutuhan disayang, misalnya disayang siapa gitu. Ya, Ibu tuliskan aja. Nah, lalu bisa, ya, bisa. Misalkan saya bisa untuk bertanggung jawab, bisa memberi pendapat. Nah, itu, ya. Lalu kalau misalkan senang, saya senang berbagi, ya. Saya bahagia di tengah-tengah keluarga. Ya. Bebas. Saya bebas ngapain misalkan Bapak Ibu yang paling kebutuhan dasar Ibu. Saya bebas untuk memberikan berekspresi gitu. Nah. Oke, udah Bapak Ibu, saya kumpulkan ya. Oke. Sama, Bu. Iya, Ada tadi Bu. Yang di sini. Bapak mau apa ini, Bapak? Ini mau senang-senang. Bebas mau apa, Bapak? Bebas marah-marah. Sudah Pak Edi. Udah. Nah, sekarang apa ini? Nah, Oke Bapak Ibu, kita lanjut selanjutnya. Jawaban tadi sudah saya simpan, oke. Sekarang kita masuk yang kelima, posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol dalam buku. Penghukum ini biasanya, ya contohnya, ini suaranya keras nih. Andi, kau aja yang terlambat tiap hari. Apa nggak bisa kau nggak terlambat tiap hari? Nah, ini kita. Nah, sekarang kau bersihkan WC. Semua WC laki-laki bersihkan. Itu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Oh, ini suaranya lembut nih. Andi. Andi,
Kok terlambat lagi sih hari ini, Nak? Kan udah Ibu bilang jangan terlambat lagi hari ini. Datang anak itu, maaf Bu. Jadi gimana ini? Gimana Ibu mempertanggungjawabkan ini kepada kepala sekolah? Nanti Ibu yang kena tegur. Gimana lah Ibu ini untuk menyampaikan ke wali kelasmu? Ini, ya, ini yang kedua. Yang ketiga, teman. Ada ini, teman. Teman. Mungkin ada juga dari kita di sini, ya. Kita, ini suaranya pun lembut juga. Kenapa kamu terlambat lagi, Nak? Iya Bu, aku tadi lupa lah Bu, dibangunkan sama orang tua saya. Loh, tapi kamu kan juara lari loh. Apa nggak bisa kamu lari biar cepat sampai ke sekolah? Iya Bu, saya juga kuat lari tapi karena waktunya udah mepet saya pun terlambat juga. Oh, ya udahlah anakku, nanti Ibu yang bertanggung jawab. Jadi teman nih. Dianggap teman gitu. Lalu yang ketiga, pemantau. Nah, ini pemantau. Memantau anak-anak itu. Diarahkan, ya kan? Dia tidak memarahi, tidak ada marah-marah sama dia. Dia dipantaunya, diingatkannya. Gitu. Lalu yang kelima, manajer. Manajer ini bukan. Manajer ini dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa menjadi pengayom. Oke, Ibu. Boleh, Bu, boleh. Jadi, aku berat kali karena merasa di posisi aku sebagai wali kelas. Aku sering sebagai penghukum PS itu ya. Nah gini Bu Duma, apakah kita mesti puasa itu 5 itu sudah sebagai penghukum membuat surat bersalah teman pemantau dan dalam menguji kontrol nanti terus kita wali kelas. Jadi kayak sering absen, kayak sering cabut. Saya sering sebagai penghukum PS itu, tapi apakah kita semua mesti puasa itu 5 itu? Makasih. Oke, makasih Ibu Imas Dewi atas pertanyaannya. Oke, saya lanjut dulu bentar ya Bu. Tadi yang kelima, manajer. Manajer inilah sebenarnya posisi kontrol yang paling bagus. Dia bisa menjadi dalam membangun budaya positif di sekolah kita ini. Kita juga harus tahu bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa pendidikan itu berpihak kepada murid. Jadi jangan pernah kita lagi merasa bahwa kita ini paling benar. Kita hukumlah dia salah. Kita tanyakan bagus-bagus. Kita tanya apalah solusinya ke depan biar kamu jangan lagi terlambat. Jadi kalau bisa kita antara teman, pemantau, manajer. Kalau memang bisa lebih bagus lagi, kita semuanya bisa menjadi manajer. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya yang keenam, ini budaya positif yang keenam, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimana itu menstabilkan identitas? Ya, menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal
karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, nanti akan saya putar, nanti ada satu aksi nyata saya dari segitiga restitusi dengan anak kita. Memang di modul saya kemarin tugas modul 14A8 itu saya bagikan juga. Kalau Bapak Ibu ada mau membuka, mungkin nggak semua membuka ya. Nanti akan saya pertunjukkan yang mana itu menstabilkan identitas. Jadi ini mengubah identitas anak tadi yang gagal, ya, karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Nah itu dia. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, ya, memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, itu yang kedua, validasi. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses? Apakah kamu ingin bertanggung jawab? Apakah kamu bisa dipercaya? Itu. Ada tiga, ya. Ada tiga segitiga restitusi. Ini akan saya putarkan contoh video segitiga restitusi yang sudah kami lakukan atau lakukan sebagai aksi nyata bersama anak-anak di kelas, yaitu kasusnya dia tidak mengerjakan tugas dan guru-guru yang masuk di kelas itu juga sering melapor kepada saya bahwa dia sering tidak mengerjakan tugas dan juga memang dia sering absen. Jadi inilah cara saya untuk melakukan segitiga restitusi kepada murid kita tersebut. Jadi ini tadi ada video singkat. Mari kita simak bersama-sama. Itu kedap suara itu. Itu kan di silent itu. Di silent supaya jangan ribut. Bu, kalau kamu bubur mereka. Terus. Oke. Alang bubur mie. Pada saat saya melakukan aksi nyata tentang segitiga restitusi, seperti inilah Bapak Ibu. Saya memanggil anak tersebut, yaitu anak kita, ya, yang bernama Raja. Saya panggil dia untuk menjumpai saya pada saat istirahat, ya. Jadi anak-anak lagi di luar, kami melakukan segitiga restitusi di dalam kelas. Sebenarnya bisa kian di perpustakaan, tapi karena perpustakaan juga pada hari itu juga ramai, jadi saya cari tempat yang mana agak sepi. Pada saat istirahat, anak-anak kan di luar semua, saya melakukan segitiga restitusi kepada anak kita ini. Jadi setelah saya panggil dia, saya tanyakan kepada dia, kamu tahukah Raja kenapa ibu panggil? Dia sudah merasa itu. Kayaknya Bu, mungkin gara-gara saya sering tidak datang dan sering gak mengerjakan tugas, katanya. Oh, berarti kamu tahu tujuan ibu memanggil kamu. Iya Bu. Sekarang ibu tanyalah dulu kamu, saya bilang. Kira-kira apalah penyebab kamu sering tidak mengerjakan tugas dan juga sering absen ke sekolah? Dia lama tidak menjawab. Kita nggak marah, enggak, ya? Kita nggak marah. Kita sharing dengan dia. Akhirnya dia cerita, saya Bu di rumah sampai jam 1 pagi main HP. Akhirnya saya malas ke sekolah karena terlambat bangun dan malas mengerjakan tugas, katanya. Oh, itu rupanya masalahnya. Lalu kita tanyakan balik kepada dia. Lalu Raja,
kira-kira kita nggak usah, nggak dari kita, dari dia sendiri mencari solusi. Apalah solusi yang akan kamu buat agar kamu bisa mengerjakan tugasmu dan tidak absen lagi ke sekolah. Akhirnya dia berpikir, dia menjawab, saya akan mencoba Bu pelan-pelan untuk mengubah perilaku saya tadi yang main HP sampai jam 1. Saya usahakanlah Bu nanti sampai jam 11 katanya. Jam 11? Nah, lalu nanti saya sempatkanlah pas jam 9 saya sebentar tidak main HP untuk mengerjakan tugas katanya. Oh, kita tidak marah pada dia, malah kita apresiasi. Oke, bagus nak. Berarti kamu ada motivasi untuk berubah. Nah, gitu. Lalu kita tanyakan lagi, di dalam keyakinan kelas yang kita buat bersama, nah, kira-kira keyakinan kelas mana lah yang kamu langgar ini? Kita tanya pada dia kita tanya tetap. Oh ya Bu, yang ini Bu, saya tidak bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas katanya. Dia tahu apa kesalahan dia. Nah, akhirnya kita kuatkan dia. Ya udah nak, oke. Berarti Ibu kasih apresiasi pada kamu. Berubahlah sesuai dengan apa yang kamu buat solusi tentang dirimu. Ibu akan memantau kamu. Ibu kasih kesempatan hingga sekian hari atau sekian minggu. Ibu akan melihat bagaimana tadi solusi yang kamu buat untuk dirimu, kamu laksanakan apa tidak. Nah, itulah dia kita lakukan segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan apa masalah anak itu, lalu kita tanya dari dia juga apa solusinya. Nah, mudah-mudahan saya lihat berubah. Dia sudah jaranglah absen dan mudah-mudahan sudah mengerjakan tugas biarpun mungkin tidak full, tapi ada perubahan. Lalu setelah itu kita kasih tanggapan. Dia kita suruh untuk memberikan tanggapan tentang apa yang kita sampaikan. Tapi di sini tadi videonya pula nggak kedengaran suaranya. Tanggapan dia pada saat video itu saya kirim menjadi tugas saya. Dia mengatakan, saya sangat berterima kasih Ibu bahwa Ibu tidak marah-marah kepada saya. Saya merasa senang karena kita sama-sama mencari solusi dari permasalahan saya, katanya. Saya akan berubah sesuai dengan apa yang saya katakan, katanya. Itulah tanggapan dia. Saya berterima kasih. Semoga guru-guru yang ada di SMP 2 seperti Ibu bisa melakukan segitiga restitusi, tidak marah-marah dan malah memberikan solusi bersama-sama, mencari solusi bersama-sama tentang masalah yang saya hadapi, katanya. Itulah tanggapan dia di dalam video itu. Itu dia buat sendiri tanggapan itu setelah di rumah, bukan di sekolah. Jadi itulah contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Oke, ya Bu. Kayak mana Ibu? Ulangi Bu. Saya mengalami kesulitan dalam hal mengubah perilaku anak itu yang identitas mereka itu yang varian dari yang kurang apa ya, yang nakal, kemudian saya ada 4, sudah 7. Si Mahapati, Ananta, Farel dan Farel. Oke, terima kasih Ibu. Beginilah dulu caranya kita buat ya. Yang pertama tadi, ubah dulu Ibu. Ya. Posisi kontrol Ibu bagaimana? Ya. Iya Ibu. Kalau kita posisi kontrol kita nggak bisa mengontrol, pasti kita akan emosi terus. Keluar kau, pasti kita bilang gitu kan. Keluar, pergi. Saya nggak mau lihat kau, kan pasti gitu. Kita dari diri kita dulu, posisi kontrol kita bagaimana? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, coba Ibu buatlah. Jadi ini sosialisasi ini mengarahkan agar guru semuanya nanti, terutama wali kelas, buatlah keyakinan kelas di masing-masing kelas, kesepakatan bersama siswa di kelas. Jadi dari kelas kecil dulu kita membuat keyakinan yang mudah-mudahan mereka tidak akan melanggar apa yang mereka buat sendiri. Lalu nanti ke ruang lingkup besarnya
ruang lingkup sekolah kita ini mudah-mudahan akan bisa dijalankan. Jadi ibu buat dulu nanti keyakinan kelas, termasuk dia juga pasti akan ikut membuat keyakinan kelas sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, setelah itu kalau ibu buat masih tetap juga seperti itu nanti dia melanggar itu, cobalah ibu buat segitiga restitusi khusus kepada dia. Panggil dia, ambil ruangan yang khusus, lakukanlah seperti tadi itu, ya, yaitu segitiga restitusi tadi. Ibu menstabilkan identitasnya dulu, lalu validasi tindakan dia yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi seperti tadi yang saya lakukan, coba ibu lakukan dulu. Mudah-mudahan ada perubahan kepada anak itu. Nah, gitu. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Sosialisasi pada hari ini. Halo Bapak Ibu. Demikianlah materi sosialisasi berbagi budaya positif yang bisa saya bagikan pada saat ini. Saya mengucapkan kepada yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Wakil Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah meluangkan waktu dan memberikan pertanyaan, pendapat, arahan. Semoga kiranya sosialisasi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai berbagi budaya positif, bisa kita laksanakan di kelas kita masing-masing, dan semoga budaya positif ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Memang selama ini kita juga sudah melakukan budaya positif sekolah kita, tapi coba kita ubah bagaimana caranya lebih baik lagi ke depan. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Duma yang sudah memberikan materi berbagi budaya positif. Semoga materi yang telah diberikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari ke depannya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendengarkan dan mengikuti sosialisasi ini. Saya sebagai moderator, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi nak. Yuk silakan duduk. Gimana kabarmu nak? Sehat kan? Sehat? Oke. Raja, Ibu panggil kamu berhubungan dengan tugas-tugasmu yang masih banyak yang kamu kerjakan. Gimana kira-kira? Maaf Bu, karena Raja dan saya karena nggak ngerjain tugas. Iya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Termasuk ibu. Ibu juga dulu gitu loh, ya. Namun setiap tindakan kita itu pasti ada alasannya. Kira-kira mengapalah kamu sering tidak mengerjakan tugas-tugas? Karena saya sering kebanyakan main HP Bu. Kenapa main HP? Karena jadinya malas. Main HP jadinya malas. Ya. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Ingat? Ingat. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Kalau memang itu tidak sesuai, keyakinan kelas yang mana? Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Melakukan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung Jawab. Nah, ternyata kamu tahu, ya kan? Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalahmu ini? Solusinya
Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu, ya. Tapi harus sungguh-sungguh, jangan keulang lagi. Terima kasih Bu sudah mengasih saya kesempatan untuk mengerjakan tugas. Kalau gitu, kamu udah bisa kembali untuk istirahat kembali. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja, kelas 9 SMP Negeri 2 Lubuk Pakam. Perasaan saya setelah Ibu Duma melakukan praktek segitiga restitusi, saya sangat senang dan tidak terbebani karena saya diberi kesempatan untuk mengungkapkan alasan melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas-tugas dan tidak membuat saya tertekan, dan kami mencari solusi bersama serta membangun motivasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.